sebuah bisnis itu strategi itu idealnya itu dibuatnya pada saat kapan gitu. Untuk tertentu ada company yang mungkin tidak peduli dengan strategi, hanya aja. Ada yang buat strategi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sebenarnya idealnya seperti apa? Oke, sebenarnya nggak ada ideal ya untuk mengenai ini ya. Tergantung dari bisnisnya. Ada bisnis yang jangka panjang. Contohnya kalau capex bisnis itu jangka panjang semua. Kayak perusahaan konstruksi kan mesti bisnisnya jangka panjang kan. Dia harus bikin proposalnya itu udah 5 tahun, 10 tahun ke depan baru diturun ke bawah kan. Nah, untuk perusahaan kayak startup atau perusahaan yang sangat cepat perubahannya, itu kadang-kadang mereka maksimal cuma bisa bikin setahun planning. Mereka bisa punya visi 3 tahun ke depan, tapi secara planning mereka kemudian cuma bisa bikin benar-benar valid selama setahun, karena 3 tahun sisanya cuma visi doang. Sisanya kan berarti cuma extrapolation doang dari 1 tahun yang kamu kerjakan kan. Nah, jadi itu tergantung daripada bisnisnya. Nah, cuma paling penting adalah gimana adaptability-nya sama agility-nya daripada company. Ketika ada perubahan, dia juga bisa ngikut perubahannya dengan baik. Jadi ketika udah bikin nih planning misalnya 3-4 tahun atau 5 tahun, kemudian tapi di bisnis dapat hantaman perubahan yang harus cepat. Nah, gimana bisa adjust-nya? Ini yang susah di banyak perusahaan. Gimana bisa adjust supaya dalam keadaan seperti perubahan, dia bisa merubah perusahaannya untuk bisa merubah strateginya supaya tetap align dengan perubahan yang ada. Nah, jadi nggak ada satu jawaban harus bikin planning 5 tahun, nggak ada 10 tahun. Tergantung bisnisnya. Bisnis kayak bikin satelit, itu kan planningnya udah 10 tahun. Karena payback-nya aja begitu lama gitu. Ya. Nah, mereka harus bilangin 10 tahun apa aja mau dibangun, terus gimana menjangkau pasarnya. Tapi kalau terus kayak telco paling sedikit harus bikin nggak bisa kurang dari 3 tahun, mesti 3 tahun ke atas. Karena payback period-nya juga segitu. Tapi kalau e-commerce itu mesti bikin plan-nya tuh kalau bisa berubah tiap 6 bulan lah. Karena perubahannya cepat ya Pak? Perubahan cepat, jadi nggak masuk akal kalau kitanya terlalu statik kan. Kalau terlalu statik kita sendiri mati ya. Iya. Jadi nggak ada jawaban yang trivial begini gitu. Tergantung perusahaannya, tergantung bisnisnya. Oke. Jadi tergantung bisnisnya dia membuat strategi atau tidak bahkan ya Pak ya. Iya. Atau menurut Bapak semua bisnis harus punya strategi? Semua bisnis harus punya strategi, harus. Harus punya Pak ya? Harus punya, dan mereka harus tahu mereka mau ngapain dan visinya apa. Yang paling penting mereka tuh punya visi apa yang mereka mau raih sebagai perusahaan. Kedepannya seperti apa. Dari sana baru bisa diturunin ke planningnya. Dan ini yang kebanyakan perusahaan ragu, akhirnya cuma stuck di situ aja. Oke. Di titik nadir mana sih Pak kira-kira kita perlu ubah strategi yang sudah kita tetapkan? Misalkan kita sudah buat strategi 1 tahun, tapi tiba-tiba kemudian di pertengahan tahun terjadi pandemi misalkan. Nah, kita ini kadang-kadang kan suka bingung ya Pak, ragu-ragu. Kita ubah strategi kita atau kita tunggu dulu, wait and see berapa lama. Itu ada indikator atau hal yang bisa jadi pemicu nggak Pak? Kalau ini gini, untuk pemicu, mestinya bisa bergerak cepat ya. Mestinya sebagai strategis bisa tahu pandemi ini akan berapa lama. Dan harus menyusun secepatnya. Kalau kita tahu misalnya pandemi kayak cuma sebulan maksimal, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau tahu pandemi ini paling sedikit 8 bulan, setahun, kita harus act cepat. Nah, jadi sebagai strategis juga harus ngeliatin efek-efek yang terjadi. Pandemi seperti apa harus dilakukan supaya bisa berubah secepatnya. Mengikuti kebutuhan. Ya kalau cuma pandemi 2 minggu ya ngapain? Tapi kalau tahu pandemi lebih dari 6 bulan, ke 8 bulan, ke setahun, ya harus react sekarang. Justru semakin lama kita tahu pandemi makin panjang atau impact gini, semakin besar kita tahu impactnya, semakin cepat kita harus berubah. Semakin tahu kita scale impactnya kecil, ya nggak apa-apa. Gini lah, kalau kita naik perahu, semakin gede ombaknya, semakin kita harus cepet-cepet siapin dong mau ngapain. Nah, kalau kecil ombaknya ya jalanin aja. Kadang-kadang kerikil dalam perjalanan atau ombak kecil dalam perjalanan is okay gitu. Tapi kalau tahu ombaknya besar banget namanya mengancam perahunya itu karam, ya harus sekarang dong. Ya. Kan lifeboatnya atau merubah arahnya, merubah posisi daripada layarnya, atau orang-orang udah mulai dimasukin ke dalam kabin supaya tidak kena hujan, dan tahu karena itu bakal tahu ombaknya bakal 3 hari. Kalau ombaknya cuma 1 menit ya udah gitu kan.
Ya kita sebagai strategi juga harus ngelihat gitu. Impact-nya sebesar apa? Tahu impact-nya besar ya harus berubah. Semakin cepat, semakin besar impact-nya, semakin cepat harus berubah. Oke. Dan the biggest indikatornya itu sebenarnya hanya revenue Pak atau ada yang lain? Maksudnya we are looking at profit and loss atau yang ada dua. Satu, karena kalau kita cuma revenue itu paling kita cuma bisa melihat dalam jangka waktu berapa tahun. Yang kita kan susah melihat adalah survivability daripada company. Karena kadang-kadang perubahan teknologi itu bisa membuat company atau bangkrut, habis. Nah, itu pertanyaan, kamu mau invest sekarang apa mau atau nggak mau karena cost saving, karena memperhitungkan revenue, atau kamu mau invest sekarang supaya perusahaannya nggak bangkrut. Oke, kamu menyelamatkan revenue dengan nggak invest sekarang, kan revenue bagus, profit bagus dengan karena costnya nggak ada. Tapi 5 tahun kemudian kamu udah bangkrut karena kamu nggak menyiapkan diri, ya kan? Jadi balik lagi gimana melihatnya gitu. Kalian tahu teknologi baru itu akan merusak market apa enggak? Akan merusak kalian nggak sebagai company? Kalau tahu akan merusak, kalian harus cepat-cepat berubah. Lihat aja kan kayak Nokia kan kasihan banget kan, dari market leader sampai jatuh. Tapi Nokia kan sekarang berusaha bangkit lagi kan. Dia mulai bikin HMD dan mulai bikin feature phone yang murah supaya bisa masukin market lagi. Telat, oke, tapi mereka mulai berubah. Jadi secara company walaupun jauh lebih kecil, mereka tetap profitable. Ya. Buat apa perusahaan gede tapi nggak profitable kan? Ya, betul. Ya, justru Nokia itu kecil tapi jadi active profitable sebagai perusahaan. Dan kalau misalkan ada bisnis ya Pak ya, karena masalah pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir gitu ya, terus dia sudah pivot yang pertama kali, lalu gagal lagi, pivot lagi, gagal lagi, pivot lagi. Reinventing, reiterate secepat-cepatnya. Reiterate gini, sebagai entrepreneur, Bu Rebecca juga tahu kan, pasti kan nggak semua bikin bisnis selalu sukses kan. Betul. Gagal, coba lagi kan, gagal, coba lagi. Yang masalah adalah gagal nggak mencoba lagi, habis kan. Ya. Justru gimana reiterate terus-terusan supaya bisa menemukan formula yang cepat, formula yang tepat buat perusahaannya. Karena Bluebird juga belum menemukan formula 100% buat kita, enggak. Kita terus harus reiterate. Cari lagi formula yang bagus, cari lagi formula yang sesuai supaya kita bisa berubah. Pas untuk kita. Walaupun udah ketemu pas sekarang, mungkin yang pas sekarang nih 2 tahun lagi udah nggak pas lagi, jadi terus reiterate. Juga dengan Back Pro kan, kita harus reiterate produk apa yang pas, ini nggak pas, gimana yang ini, terus reiterate, dan reiterate-nya harus terus-terusan, bukan kita punya satu produk selamanya jalan, enggak. Iya kan, kayak 3M lah, apakah 3M cuma punya satu produk? Enggak lah, produknya selalu berubah, tambah lagi, dari bikin layar komputer, bikin post-it paper, ya kan, sampai sekarang buat face shield, buat surgery dan lain-lain kan, berubah terus kan. Nggak ada satu produk yang bisa selamanya kan. Ya. Dan ketika kita pivot itu Pak, misalkan ya, kalau misalkan Bluebird sudah pasti ketika kita pivot misalkan dari transportasi sekarang lebih mengarah banyak ke logistik begitu ya. Ini kan masih ada relasinya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ke depan ternyata transportasi dan logistik juga mandek gitu, apakah ada kemungkinan ke depannya bahwa Bluebird juga akan ke bidang lain, Pak? Bisa banget. Oke. Kita juga lagi membuat bisnis baru kok yang di luar logistik dan transportasi. Oke. Iya, karena memang karena kelebihan kita di sana, kalian kita di sana, pasti kita mulai dari sana. Tapi kan nggak harus dari sana terus-terusan ya. Kita harus selalu reinventing kan. Lah G mulai cuma dari bolam kan. Emang sekarang masih produksi bola, hampir nggak ada. Siemens, apa yang Siemens lakukan sekarang tuh bedanya udah nggak ada lagi sama. Jadi harus kembali. Iya, BMW coba. Emang awalnya perusahaan mobil, bukan kan? Mesin pesawat. Berubah terus kan? Iya, seperti itu, makanya reinventing untuk bisa mencari jalan untuk berubah. Mercedes contohnya, dia waktu itu launching Maybach mau bikin luxury levelnya lagi, tapi Maybach habis dimakan sama Rolls-Royce sama Bentley. Ya, akhirnya gimana? Dia akhirnya jadi Maybach nggak jadi merek sendiri, tapi jadi masuk ke dalam S kelasnya Mercedes.
Karena ternyata brand Mercedes lebih kuat daripada brandnya Maybach. Karena brand Bentley sama Rolls-Royce sama lebih kuat kan. Ya. Ya. Atau contoh lain yang kemarin lebih sedih lagi yang itu brandnya Rolls-Royce ya. Pertama yang beli adalah VW. VW punya brandnya Rolls-Royce. Tapi ternyata secara kontrak mereka nggak boleh jualan sebagai mobil. Ya, salah kontrak kan. Akhirnya mesti dijual murah ke BMW, baru BMW bikin jadi mobil. Kayak gitu, jadi mesti reinventing terus. Dan itu juga dilakukan oleh Bluebird ya Pak ya? Iya, kita reinventing terus, kita menciptakan produk-produk baru, menciptakan service-service baru, terus-terusan. Harus. Oke. Kalau kita mau survive. Kita bisa totally berubah kok dari perusahaan sekarang. Kita nggak bilang kita akan selalu di transportasi, enggak. Kita mau core transportasi, tapi kan dunia bisa berubah banget kan. Ya. Jadi sebenarnya kemampuan adaptasi itu yang perlu ya Pak ya? Terus Iya, aja. makanya saya selalu ngomongin adaptability. Ya. Adaptability itu paling penting untuk perusahaan tuh bisa selalu selalu bisa jadi penting di masa kapanpun. Menurut Bapak sekarang siapa sih kompetitor terbesarnya Bluebird Pak? Kita kompetitor besar gini, kita kompetitor dari banyak segi ya. Jadi kalau kita mass transportation, kita ada Kereta Api Indonesia, itu kompetitor kita juga, tapi kita juga kerjasama sama mereka. Nah, kita juga ada MRT. Nah, untuk yang passenger, jadi one passenger only, itu kan kita langsung Grab sama Gojek. Kalau taksi lain kita udah nggak usah pikirkan. Untuk yang basis, kita kompetisi langsung dengan Damri dan perusahaan bus-bus lain. Nah, berikutnya apa? Contohnya gini, yang kemungkinan akan habis duluan di perusahaan transportasi apa? Mikrolet, bus-bus kecil itu akan habis duluan. Nah, siap nggak kita menggantikannya atau memberikan servis baru yang bisa menutupi kekurangan itu? Karena mereka akan mati bersaing. Dan perusahaan-perusahaan ini nggak mau berubah, karena kebiasaannya pemilik-pemiliknya adalah pemilik-pemilik yang perusahaan kecil dan mereka jauh dari teknologi. Nah, kan akan kelihatan kok korban-korban pertama nanti. E-commerce juga bentar lagi juga mulai bertumbangan kan. Ya. Iya. Karena banyak bakar uang ya Pak. Makanya mau make up-an ya. Betul. Oke, bicara sekarang kita beranjak ke service Pak. Karena kan Bluebird ini perusahaan jasa ya Pak ya. Kita menangkapnya sebagai perusahaan jasa. Dan bagaimana kalau kita naik Bluebird, kita menghadapi banyak driver taksi gitu ya, dan mereka bisa serve kita itu, service kita itu dengan, menurut saya tidak semuanya sama, tapi minimal mereka punya benang merahnya Pak. Jadi mereka bisa in that level gitu. Maybe not all of them gitu ya, karena saya tahu banyak sekali kan Pak ya drivernya gitu. Nah sebenarnya di Bluebird sendiri bagaimana memanage ini Pak, untuk memastikan bahwa dari top down-nya itu sampai ke driver.